Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba mengerjakan wet lab, yaitu creating a VPC peering connection. Jadi di sini kita akan melakukan yang pertama, membuat VPC peering connection, lalu mengkonfigurasi root table untuk koneksi VPC peering, kemudian enable VPC flow logs to provide insight on the data moving across the network, test a peering connection, and the last, analyze the VPC flow logs. Durasi dari lab ini 30 menit, tapi sebelumnya kita harus start lab dan menunggu sampai berwarna hijau, lalu kita bisa langsung mengerjakan tugas pertama, yaitu creating VPC peering connection. Nah, di sini sudah hijau. Nah, di tugas satu ini langsung aja kita akses VPC. Astaga. Nih, kita buka dulu. Oke, kita akses, buka konsol VPC. Tunggu ya. Oke, kemudian kita buka peering connection. Lalu kita buat koneksi peering dengan nama lab peer. Kemudian kita pilih lab VPC. Kemudian ID VPC-nya kita pilih share VPC. Kemudian kita bisa create. Setelah sudah berhasil membuat di action atau di tindakan, kita buat accept request. Kemudian kita terima permintaan. Oke. Setelah berhasil, ke tugas kedua, yaitu configure root table. Jadi di sini kita buka root subnet, root table, kemudian pada lab public root table. Di sini kita edit root.
Kemudian kita tambahkan root dengan IP 10.50 /16. Lalu untuk targetnya koneksi peering kemudian ininya lab peer. Oke, kita simpan. Setelah berhasil, kita back ke table root, lalu pada share VPC root table di bagian rute kita edit tambahkan rute, pilih koneksi peering lepir. Kemudian kita bisa save change. Oke, lanjut. Setelah udah berhasil, di tugas ketiga yaitu enabling VPC flow logs to provide insight on the data moving across the network. Nah, di sini kita ke VPC Anda atau your VPC, lalu pada share VPC kita buka detailnya, lalu kita ke flow logs atau log atur, kemudian buat log aliran dengan nama share VPC flow log. Share VPC logs, share VPC logs. Setelah itu maksimum interval agresinya 1 menit, lalu ini tetap CloudWatch, destination log groupnya yaitu share VPC flow logs. Nah, setelah itu lanjut di AM role-nya kita pilih
kita cari VPC flow logs role, kemudian kita bisa create flow log. Sebelum itu di SS terlebih dahulu. Oke, buat log aliran. Nah, setelah berhasil seperti ini, yaitu kita lanjut di VPC Nah, di sini ada share VPC logs. Kita SS dulu log aliran yang kita bikin tadi. Kemudian lanjut ke tugas 4, yaitu testing the VPC peering connection. Kita klik AWS detail. Kemudian public IP. Kita buka. Nah, seperti ini. Kemudian di menu setting, nah di sini endpointnya kita dapatkan di AWS detail. Kemudian database inventory, username admin, lab password, save. Apa nih? Inventory. Lalu database inventory. Inventory admin lab password. Oke. Nah, kemudian lanjut ke tugas 5, yaitu analyzing the VPC flow logs. Go to browser tab or window that display share VPC flow logs. Select logs cream any. After few minutes the network traffic starts showing up. Oke. Pada bagian ini kita kita tunggu.
dia masuk ke CloudWatch. Kemudian kita buka sistem log ini. Nah, di sini muncul pesan seperti ini. Apa ini? Pesan. Oke, jadi di sini ada penjelasan bahwa network interface show the account in which. Oke, ini kalau muncul pesan ini adalah network interface-nya from IP 10.5185 private IP dari database instance. Oke. Mana tadi? 10.02 the private IP dari destination, dimana EC2 instant bekerja di application. Portnya 3306, actionnya ada accept atau reject. Biasanya accept sama nggak sih? Nah, di sini actionnya ada accept gitu. Kemudian oke itu adalah statusnya. Oke. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama yaitu membuat VPC pairing connection, lalu mengkonfigurasi route table untuk menggunakan VPC pairing connection, enable VPC flow logs to provide insight on the data moving across the network, lalu mengetes pairing connection dan menganalisis VPC flow logs. Oke, coba kita submit ya, lalu kita tunggu. Oke, jadi di sini sudah 30/30, artinya lab sudah dikerjakan dengan baik. Nah, tapi sebelum itu kita end lab dulu. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan yang mesti dijawab nih. What did you learn about the VPC pairing connection? Nama ini coba kita salin dulu ya. Kita jawab di sini. Oke. What did you learn about the VPC pairing connection process? The VPC pairing process requires two main steps. After the connection request is created and accepted, updating the route tables in both VPC to point the destination CIDR block of the peer VPC to the pairing connection as the target and ensuring the associated security groups permit
relevant instance. And the second question, how were you able to confirm that the VPC pairing worked? Confirm was achieved by successfully connection the inventory application. Confirmation was achieved by successfully connection the inventory application to the database instance using the database private endpoint. Jadi proses konveksi VPC pairing yang paling penting yang dipelajari tentang proses koneksi VPC pairing adalah bahwa membuat dan menerima permintaan koneksi hanyalah langkah awal. Agar koneksi dapat berfungsi dua arah, kita harus melakukan konfigurasi networking yang eksplisit di kedua sisi, pembuatan dan penerimaan permintaan. Konfigurasi route table dua arah ini adalah langkah krusial. Kita harus memperbarui route table di kedua VPC agar traffic yang ditunjukkan untuk classes interdomain route blok milik VPC peer diarahkan ke peering connection ID sebagai target. Tanpa pembaruan route table ini di kedua sisi, VPC peering tidak akan mentransfer lalu lintas atau trafficnya. Kemudian konfigurasi security group, meskipun tidak disebutkan ini, kita harus memastikan bahwa security group pada instance di kedua VPC, misalnya application instance dan database instance, mengizinkan traffic antar satu sama lain gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Udah berapa menit nih? 23 menit. Oke, mungkin cukup sekian pengerjaan lab saya tentang Guide Lab Creating VPC Peering Connection. Maaf jika selama pengerjaan ada suara berisik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.